Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat Kepala SMP Negeri 2 Minangkabau, Bapak Edi Atmaja SPD NTD. Yang terhormat Ketua Komite beserta jajarannya. Yang saya banggakan para praktisi pendidikan, guru hebat SMP Negeri 2 Minangkabau, dan yang saya banggakan staf administrasi SMP Negeri 2 Minangkabau. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita, yang tidak bisa kita hitung satu persatu. Walaupun kemarin ada beberapa suntikan dari rekan teman di dapur, habis lebaran dompetnya tipis lagi, tapi tetap kita syukuri. Kalau di grup WA, kalau dompetnya kempes, itu ada yang diinpus supaya kembali lagi. Saya baca di grup, ya, udah teman melihat, ya, jebule dompet diinpus, jadi baru lebaran kempes pagi. Ya. Itu hanya sebagian kecil kekurangannya, tapi toh, ya, tidak, Allah pasti akan mengganti, ya. Akan mengganti walaupun habis lebaran dompetnya kempes. Bapak Ibu yang saya hormati, tidak lupa kita memanjatkan atau menyampaikan sholawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita apa namanya? Orang Jawa. Orang yang kulit itu orang yang tidak menjaga salah apa sholawatnya. Saya ulangi, kita sampai haturkan sholawat kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad. Bapak Ibu, apakah dalam keseharian Bapak Ibu sudah terbiasa tidak lupa dengan sholawat? Manakala masih kurang dalam keseharian, marilah mulai sekarang kita senantiasa mengucapkan atau membacaan sholawat atas junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi sudah dipimpin oleh Mbak Diva tentang sholawat. Tadi namanya sholawat apa, Mbak? Sholawat baca. Nah, segini Indomie sholawat Jibril ya, membawa ke sana. Sallallahu
Allah dan malaikat juga bersolawat kepada Nabi sebagaimana dalam firman-Nya surat Quran surat Al-Ahzab ayat 56. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Quran surat Al-Ahzab ayat 5. Oleh karena itu, mulai saat ini ada sebuah kata-kata bijak untuk bisa hidup barokah. Itu ada 3 hal yang kita amalkan setiap hari. Yang pertama adalah bersolawat dan istighfar. Yang kedua selalu membaca Al-Quran setiap hari. Walaupun kaki malas-malas saya melayang satu lembar. Syukur orang-orang malas beberapa lembar saya tulis. Membaca Al-Quran, bersolawat kepada Nabi. Yang ketiga adalah mendengarkan satu hadis dan mempelajarinya. Apabila 3 hal ini kita lakukan setiap hari, orang berpikir dilaksanakan, maka hidup kita akan barokah. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi disampaikan oleh Pak Kepala Sekolah apa yang mendadak, termasuk ngomongnya datang, tidak tertata dengan baik, ya. Tapi mudah-mudahan apapun adanya, yang jelas semoga Allah itu meridhoi apa yang menjadi acara kita pada siang hari ini dan memberikan pahala kepada kita. Allahumma amin. Karena apa? Selama 1 bulan penuh kita menjalankan puasa Ramadan. Dengan puasa Ramadan maka dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Sebagaimana sabda Rasulullah, man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama
iman dan mengharap pahala dari Allah, maka diampuni dosa-dosanya. Hadis riwayat Bukhari nomor 2014. Setelah kita melaksanakan 1 bulan penuh, ada yang 30 hari beberapa teman kita, ada yang kurang dari 30 hari banyak ibu-ibu. Belum 30 hari belum. Kita 30 hari ya. Penuh ya. Kalau bapak-bapak jelas 30 hari. Nah ibu-ibu banyak kita yang mungkin terlalu singkat. Tapi ada Pak Ibu yang beberapa yang 30 hari. Itu yang CGP harus saya apa? Calon guru pensiun ya, 30 hari. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan dosa-dosa kita diampuni. Allahumma amin. Setelah Ramadan kita menginjak bulan Syawal. Tadi diampuni oleh Allah. Ya. Nah, mengapa kok ada halal bihalal? Ya. Halal bihalal itu kalau tidak salah hanya dilaksanakan di Indonesia. Namun ini merupakan pencetusnya itu adalah ulama besar. Ulama besar. Ya. Beberapa ulama zaman dahulu merumuskan halal bihalal. Mengapa diadakan halal bihalal? Karena pertimbangannya tadi adalah man shoma ramadhana imanan ihtisaban huwilahu maka gamam minni. Itu baru Allah yang mengampuni. Nah, untuk melengkapi itu maka di Indonesia diadakan halal bihalal. Halal bihalal. Burung ngerti artinya halal bihalal? Yang tahu macam halal bihalal artinya apa? Mbak Desti, apa artinya halal bihalal? Mbak Diva, halal bihalal apa nih? Ada yang tahu macam? Maksudnya jelasnya maksudnya halal bihalal artinya apa? Halal bihalal artinya apa? Saling memaafkan. Halal ya, salaman, saling memaafkan. Ya, kemudian kita berdoa kalau saya memaafkan taqabbalallahu minna wa minkum aqbal ya karim. Kita lihat ya. Kita di belakang ini Romi. Taqabbalallahu minna wa minkum artinya apa? Oke. Semoga mari. Bandur. Apa bapak? Saya tahu langsung yang tahu. Apa bapak? Bumi nama itu. Semoga menerima amal. Ini tadi Mas Bumi yang akan di luar. Hadiah Mas, untuk Mas Bumi. Luar biasa. Kalau menurut Pak Edi, ya, Bismillah ngatur guru nak kelas. Tapi salahnya boleh jalan lagi satu-satunya begini. Kemudian minal aidin wal
minta maaf itu harus ikrar ya, harus ikrar. Misalkan Mas Disa ketemu dengan saya, Anggala, halo Pak Wandi, minal aidin wal izin ya. Nah, jawabanku iya. Segera jawabannya apa? Amin. Ini belum lengkap. Betulnya minal aidin wal izin, mohon maaf lahir dan batin di abadi di maksud dulu yang terpaham oleh Allah betul. Jadi minal aidin wal izin, semoga kita kembali ke suci teman-teman. Bapak Ibu yang saya hormati, itu halal bihalal itu biasanya dilaksanakan di bulan Syawal. Nah, Syawal sendiri itu mengandung arti menikah. Terlalu Syawal. Syawal itu mengandung makna menikah. Nah, kemudian apa yang meningkat setelah Ramadan yang perlu kita tingkatkan, yaitu yang pertama adalah iman, ditingkatkan. Yang kedua adalah amal soleh. Yang ketiga adalah ibadahnya ditingkatkan. Masih ya, merantuk. Ibadah itu apa mas? Ibadah adalah ada dosa. Setia. Ibadah adalah yang tahu macam. Karyo. Anaknya macam orang. Oh, yang tadi mainnya aja. Mainnya. Menghambakan diri kepada Sang Khalik. Menghambakan diri kepada Sang Khalik. Nilai 50. Belum dapat nonton. Ya Mas Desti. Jadi semua bentuk peralatan pengabdian, aktivitas manusia yang dicintai oleh Allah. Pada ini berlebihan. Salib loh. Nah, tadi saya makan, habis makan kayak muntah. Anggur malam, pulang boga, kayak apa dia apa ya? Bisa makan, bertelur, bocah lah. Ada yang pertanyaan, tanya Pak, pulang jam berapa? Biasanya ini Pak. Nah ini bagaimana sebenarnya tidak begitu? Jadi saya tadi cari amplop ya, rame-rame. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi dikatakan di dalam bengkel bahwa kita memperkuat tali silaturahmi, kemudian memperkuat iman dan takwa, karena tujuan dari berpuasa sendiri adalah lama-lama tak takut, menjadi orang yang takwa. Siapa yang tahu artinya takwa? Takwa adalah
Masa itu Takwa adalah merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. ingin bertanggung Karena merasa diawasi, akhirnya menjalankan ketaatan. Nah, betul. Ini harus menjalankan perintah Allah. Karena kasih pilih 100. Jadi aku pengen egal, Ega tadi pertanyaannya tanpa ya. Nah sekarang iman apa itu? Apa Mbak Ega? Percaya. Silakan. Ayo perpecahan ini. Nih dia satu. Maju, maju. Maju, maju. Mbak Ega ini salah satu karyawan di SMP Binawan tadi. Beliau itu senang membaca, Pak. Ya. Sehingga ekonominya ini cerdas, ya. Ilmunya banyak. Itu Mbak Ega. Sedang kuliah S1. Kemudian kita lancar cepat lulus ya. Sehingga menjadi karirnya menjadi anak. Saya mau di sini sudah lama sehingga ada beberapa yang saya ketahui, tapi yang belum sebenarnya banyak. Seperti Mbak Ega itu senang membaca. Ini sebagai inspirasi kita, ya. Kita tiru Mbak Ega. Monggo Bapak Ibu, ya. Sehari tadi baca Quran. Nah, di sana baca Quran, baca buku. Baca buku. Mengapa baca buku? Karena buku merupakan hasil terbaik dari penulis. Itu pasti ada ilmunya. Ada yang mengatakan kalau Bapak Ibu senang membaca, ya, wajahnya itu seperti wajah orang kota. Mungkin ini kalau dicari dalilnya tidak ada Bapak. Tapi Bapak Ibu bisa membuktikan. Coba senang membaca, itu wajahnya kayak orang kota. Coba dibuktikan. Yang bisa baca beta. Dan seorang sarjana itu layaknya memiliki 1000 buku di rumah. 1000 buku di rumah. Nah saya di rumah ada satu alam maulid tapi hitung kayaknya dengan 1000. Gimana orang yang kita berusaha. Dulu waktu saya masih seperti Mas Medi, itu kalau gajian saya beli buku 3-2 gitu. Dan habis kemarin berkorban. Monggo untuk membaca, ya. Nanti kalau semua guru SMP Binawan bisa membaca, ya. Ini kayak memperkenalkan hati wajahnya. Ya, jangan dibohong tapi ini pernah ya. Jangan begitu.
Dan ada teman kita juga ada yang cerdas ini di staf tata usaha itu ada yang cerdas. Karena kita seperti saya mengalami sendiri lah, mengalami. Kapan dia kalau kami ini, ini mau pensiun harus kurang ini, saya hanya matematika saja. Dan saya amati bocah-bocah astagan ya, sikap itu. Dan ternyata ya, ada saya ketemu dengan tetangga beliau di BPD bahwa Mbak Rina ya di SMK nilai matematika UN 10 Pak 100 tepuk tangan untuk Mbak Rina. 100 nilainya. Dan guru-guru itu semuanya cerdas, cuma cara kenal sama. Itu yang saya hormati. Jadi monggo setelah Ramadan kita menginjak di bulan Syawal, maka kita tingkatkan ya, iman kita, amal soleh kita, dan ibadah kita. Ibadah supaya nanti diterima itu harus ikhlas. Ibadah itu harus ikhlas. Mbak Dede, ibadah ada dua, apa saja? Nominal, ibadah itu ada dua. Suci. Ibadah mahdhaf dan ibadah ghairu mahdhaf 100 nominal dia. Dan selalu di sini tuh banyak murid saya juga yang dari guru, karena dari pemimpin juga murid saya. Kemudian orang tua murid itu banyak yang murid saya di Kemenak, di Bangka Kemenak. Ibadah ada dua, yaitu ibadah mahdhaf dan ibadah ghairu mahdhaf. Ibadah mahdhaf itu yang sudah jelas ditentukan oleh syariat seperti sholat, kemudian zakat, puasa, dan haji. Ini adalah ibadah mahdhaf. Yang ditingkatkan namanya, ya misalkan kalau dulu hanya wajib saja, ya, sholat sunnahnya kita tambah, ya, ditingkatkan. Kemudian sing menjadi apa ya catatan kita untuk sholat, ya, itu kita tingkatkan khusyuknya, bacaannya, khusyuknya. Karena apa? Kalau kita sholatnya bagus, maka amal atau perilaku kita juga bagus. Nah, kalau ada sesuatu yang mengganjal, kita perlu meningkatkan sholat kita. Itu ditingkatkan. Nah, yang lebih luas lagi yang ditingkatkan adalah ibadah ghairu mahdhaf, yaitu yang hanya tersirat dalam syariat. Contohnya misalkan di jalan ada orang tugas atau habis bensinnya, kita tolong. Ini ibadah ghairu mahdhaf. Senyum termasuk ibadah ghairu mahdhaf. Dan di antara ibadah ghairu mahdhaf yang paling dicintai oleh Allah adalah sedekah.
sedekah. Mengapa sedekah dicintai oleh Allah? Ya, karena bisa membuat orang lain senang. Apa orang terduit itu ya kalau senyum, setidaknya orang lain senang. Termasuk kita antara teman juga begitu ya. Seperti saya itu kalau berbagi dengan Mas Bubur, bagaimana sebenarnya Mas Bubur itu senang. Ngopi dulu. Ngopi dulu. Dan semuanya begitu ya. Pokoknya kita diniatin untuk senang. Syukur serta aku kuat. Kalau tidak ada yang sedekah sejumlah perkataan yang baik ya, ketika beberapa orang lain itu senang. Demikian dari saya ya. Tapi dia anak kesimatiknya dari sebelum saya tutupin ada satu anak lagi ini ada pertanyaan. Pak Randy, Pak. Bapak ini ada nyembang satu pertanyaan untuk teman-teman. Ini ada anak satu. Untuk bujangnya Pak. Nah sini kau bujangnya lah. Kau bujangnya. Orang lain kepenak. Pertanyaannya kepenak. Mas ini dengarkan mas pertanyaan saya. Pada bulan Ramadan kemarin kita full melaksanakan puasa. Nah, puasa itu apa Mas Randy? Puasa adalah Yang puasa. Puasa. apa Mas? Dari mana diri dari? Iya, nilai 100. Ya. Hadiah. Makasih. Bapak Ibu yang saya hormati, mohon maaf atas segala tingkah atau saya di depan ini semata-mata hanya karena suasananya seperti itu, tidak ada unsur yang lain. Dan manakala apa yang saya sampaikan ada benarnya, itu adalah semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apabila ada yang salah, itu datang dari saya selaku manusia biasa. Sebelum ditutup, saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Taqabbalallahu minna wa minkum. Siyamana wa siyamakum minal aidin wal faizin. Saya secara pribadi dan keluarga memohon maaf atas semua salah saya, baik disengaja maupun yang tidak disengaja. Allahumma fiq ila